Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid yang usianya kurang lebih sudah hampir 500 tahun di Banjarmasin. Inilah Masjid Sultan Suryansyah, salah satu bukti sejarah peradaban Islam di Tanah Banjar. Seperti apa jejak rekamnya? Berikut penelusurannya untuk Anda. Sultan Suryansyah atau Masjid Queen merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Nama masjid dipatenkan dari sosok Sultan Suryansyah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Banjar sejak era Islam. Sebelum memeluk Islam, Sultan Suryansyah adalah Pangeran Samudra, cucu dari Maharaja Sukamara, penguasa kerajaan negara Daha, sebuah kerajaan bercorak Hindu sebelum peradaban Islam masuk ke Banua. Masjid Sultan Suryansyah dibangun pada tahun 1526 Masehi oleh Sultan Suryansyah. Pembangunan masjid ini dilakukan setelah Pangeran Samudra berhasil merebut kekuasaan kerajaan negara Daha dari cengkraman pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra yang telah masuk Islam dibantu oleh Kesultanan Demak dari Jawa dalam peperangan ini. Setelah memenangkan perang, Pangeran Samudra mengubah nama kerajaan negara Daha menjadi Kesultanan Banjar. Masjid yang berada di pinggiran Sungai Queen berjarak 500 meter dari makam Sultan Suryansyah, tepatnya di Jalan Alalak Utara, Kelurahan Queen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Masjid Sultan Suryansyah pernah dipugar pada tahun 1976 yang dipelopori oleh Kodam 10 Lambung Mangkurat. Pemugaran berikutnya terjadi pada tahun 1999 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jejak Kesultanan Demak berpengaruh terhadap arsitektur Masjid Sultan Suryansyah yang diwujudkan di bagian atap masjid berupa tumpeng berundak dan bukan kubah. Selain itu, adanya makam Khatib Dayan di komplek makam menunjukkan keakraban Sultan Suryansyah dengan pemuka Islam kala itu. Masjid Sultan Suryansyah didirikan di lahan seluas 30 x 25 meter dengan ukuran panjang bangunan 15,50 meter, lebar 15,70 meter dan tinggi 10 meter. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur khas Banjar, berupa konstruksi rumah panggung berbahan dasar kayu ulin dan beratap tumpang tiga dengan hiasan mustaka pada bagian atap. Masjid ini syarat dengan simbol-simbol Islam dan nuansa khas Banjar yang bisa dilihat dari banyaknya ukiran kaligrafi Arab berupa ayat-ayat Al-Quran dan Asma Allah. Di beberapa bagian utama masjid dominan dengan ukiran-ukiran khas Banjar seperti manggis, nanas, tali, dan bunga. Semuanya memiliki arti khusus tentang karakter orang Banjar. Biasanya saya tidak sendiri, kali ini saya juga akan ditemani bersama dengan sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak Mansur. Halo Bapak Mansur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Di bulan puasa tetap sehat dan bersemangat juga pastinya Pak ya? Dan ya masih bisa berpuasa seperti itu. Baik, ini bagaimana tentang sejarah dari salah satu masjid yang ternyata usianya lebih dari 500 tahun ini seperti apa sebenarnya? Oke, jadi Masjid Sultan Suryansyah ini sebenarnya adalah simbol atau tonggak awal dari keberadaan Islam di Kalimantan Selatan pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya, yang mana masjid ini dibangun sekitar tahun 1526. Jadi 1526 hampir 500 tahun ya, 500 tahun atau 5 abad, yang mana masjid ini cukup kental dengan nuansa-nuansa keislaman, diantaranya adanya pengaruh dari Demak dan juga ukiran-ukiran flora.
Akan tetapi yang cukup penting di sini bahwa Masjid Sultan Suriansyah itu dibangun pada masa awal perkembangan Islam ya yang ada di Kalimantan Selatan, di mana pada era itu Islam berkembang masih di kalangan atas. Jadi waktu itu hanya beberapa di kalangan sultan, kemudian beberapa patih dan punggawa di Kesultanan Banjar, kemudian barulah nanti berkembang ke masyarakat. Nah dari situlah kemudian di awal perkembangan Kesultanan Banjar, di mana masjid ini dibangun itu bersamaan nanti dengan dibangunnya istana, kemudian juga dibangun tempat latihan pasukan dari Kesultanan sampai ke rumah bandar. Nah kebetulan pada masa awal karena untuk mengantisipasi serangan dari luar, waktu itu dipasanglah kuin cerucuk di Muara Kuin sehingga namanya Kuin Cerucuk. Kemudian juga bersamaan dibangun dengan adanya masjid dan juga istana dari Sultan Suriansyah, Sultan pertama Kesultanan Banjar. Nah kemudian pada era awal juga yang perlu kita pahami bahwa keberadaan dari Masjid Sultan Suriansyah itu dibangun pada masa atau eranya Khatib Dayan sebagai penasehat keislaman, kemudian nanti ada Khatib Banun, dan dari situlah nanti berkembanglah masjid ini. Cuma memang yang cukup unik bahwa masjid ini hampir sama bentuknya dengan masjid di wilayah Demak ya, di wilayah Demak, di mana beratap tumpang bertingkat. Sebenarnya itu adalah peninggalan dari masa pra-Islam yang kemudian nanti muncul sebagai anasir budaya yang ada di wilayah-wilayah Kalimantan Selatan. Nah kemudian juga yang cukup kental di masjid ini bahwa masjid ini berhiaskan ornamen-ornamen dari flora, yang mana kalau pada masa Islam itu, pada masa awal perkembangan Islam, flora itu cukup dominan. Kalau fauna itu dilarang karena dianggap binatang yang menggambarkan identik dengan binatang dan manusia yang dilarang di dalam ajaran Islam. Makanya di setiap ornamen yang ada di masjid ini semuanya flora gitu. Baik, kemudian bagaimana peran dari masjid ini sendiri terhadap perkembangan syiar Islam yang ada di tanah Banjar sendiri, Pak? Oke, jadi sebenarnya keberadaan dari masjid, kemudian juga bagaimana nanti dari ulama-ulama Kesultanan Banjar itu memang memiliki banyak peran ya di dalam perkembangan agama Islam. Nah keberadaan dari Masjid Sultan Suriansyah ini karena ini masjid pertama, kemudian juga bangunan-bangunan awal kesultanan yang memiliki peran besar ya di dalam perkembangan, khususnya di dalam memunculkan para ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan. Masjid itu kalau pada masa lalu itu menjadi sentra tidak hanya untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi juga sentra untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kalau dulu sebelum orang Belanda datang sudah mengenal pendidikan, tapi pendidikan keagamaan. Kalau belum ada pendidikan gaya Eropa. Nah kalau pendidikan keagamaan itu biasanya disilahkan dengan mengaji kitab. Jadi para murid-murid dari ulama itu biasanya duduk seperti kita lagi di masjid ya, duduk kemudian dari situ mendengarkan wejangan dari ulama. Sementara itu nanti berubah setelah masuknya orang Eropa yang memperkenalkan pendidikan modern, harus pakai seragam, kemudian juga semuanya ada atributnya, beda dengan pendidikan Islam yang masih ada sebelumnya. Nah kemudian peran penting dari Masjid Sultan Suriansyah ini juga sejak awal menjadi ikon dari keberadaan kota Banjarmasin, keberadaan kota Banjarmasin yang Islami. Kemudian juga bagaimana kota Banjarmasin itu mengalami dinamika dari tahun ke tahun, ya tahun 1526 nanti kemudian akan sampai ke tahun 1900 maupun di tahun 2000-an. Masjid ini mengalami banyak perubahan. Nah, selain fungsinya tadi juga masjid ini mengalami perubahan dari bangunannya, di mana bangunan masjid ini mengalami beberapa kali renovasi, walaupun pada intinya bangunan pokoknya ini masih ada.
Dan karena ini adalah sudah berkembang pesat juga semakin ke sini sebagai generasi Banua. Saya juga ingin bertanya nih Pak dosen, kira-kira apa nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai generasi Banua dari keberadaan masjid ini terhadap perkembangan Islam? Oke, jadi keberadaan masjid ini bukan hanya bangunan yang sifatnya monumental ya, bangunan yang tanpa ada arti, tetapi di sisi lain sebenarnya keberadaan dari masjid ini memiliki banyak nilai penting, khususnya di dalam bagaimana Islam ini berkembang di Kalimantan Selatan, kemudian juga bagaimana bukti-bukti fisik dari keberadaan Islam yang akhirnya menjadi simbol-simbol dari Kesultanan Banjar. Dan saya lihat juga keberadaan dari masjid ini sebenarnya adalah suatu bukti utama munculnya orang Banjar seperti itu, karena munculnya status sebagai orang Banjar itu nantinya kan baru muncul di tahun 1526 setelah Kesultanan Banjar itu memeluk Islam dan berstatus sebagai kesultanan. Yang cukup penting bagi saya bahwa keberadaan dari masjid ini memiliki banyak peran. Kemudian masjid ini juga menjadi tempat yang utama, tempat yang sangat bagus, sangat nyaman di dalam mendukung upaya-upaya syiar Islam di Kalimantan Selatan. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda paling tidak bisa meneladani ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita, para tokoh kita, tokoh ulama diantaranya Hatib Dayan, Hatib Banun pada era itu, untuk menyiarkan Islam, melanjutkan syiar Islam itu sedemikian bagusnya sehingga Islam ini bisa berkembang sebagai agama di Kesultanan Banjar, kemudian juga Islam ini bisa berkembang sebagai agama pembaharu, yang mana sebelumnya pada masa Islam juga sudah ada agama, tapi setelah adanya agama Islam itu memberikan pembaharuan dalam segi moral, ibadah dan sebagainya. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mansur, dan semoga saja ini juga akan menjadi teladan bagi kita semua, dan terima kasih sekali lagi, semoga saja puasanya bisa lancar dan juga berkah. Alhamdulillah. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang Masjid Sultan Suryansyah. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.